Ya, karena seperti yang tadi disebutkan bahwa COVID itu emang ada ya. Marilah kita mulai kegiatan kajian online kali ini dengan tema Kupas Tuntas COVID-19 yang akan dipimpin oleh saudari kita Rahmi Nurbayanti, ahli media kebidanan. Dia seorang bidan di sebuah rumah sakit di daerah Garut dan sekarang kesehariannya ya sebagai bidan dan sebagai perawat di sebuah puskesmas di Garut. Kepadanya kami persilakan Saudari Rahmi Nurbayanti, ahli media kebidanan. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, suara saya jelas nggak? Jelas. Jelas, oke. Apa kabarnya semuanya? Sehat-sehat? Sehat, Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ada yang nggak sehat juga. Ada yang nggak sehat, iya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di kajian online silaturahmi kita dengan tema Kupas Tuntas COVID-19 yang kita tahu bukan hanya kita saja yang sedang menghadapi ini semua, tapi seluruh dunia juga memang sedang menghadapi ini semua, dan pasti seperti yang tadi oleh MC sampaikan bahwa ada juga baik itu rekan-rekan kita, tetangga kita yang sedang atau sudah pernah disapa oleh COVID-19. Jadi sebenarnya apa sih itu COVID-19 itu? Bagaimana cara kita menyingkapinya? Dengan banyaknya informasi yang marak di luaran sana yang pasti tidak semuanya benar adanya, karena tidak semua orang bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka sampaikan juga. Dengan mudahnya internet dibuka, pasti banyak kesimpang siuran tentang apa itu sebenarnya COVID-19. Maka dari itu, mari kita sambut 3 pemateri kita hari ini. Yang pertama, Dr. Harsul Hadi Abdillah. Beliau lahir di Garut tanggal 15 September 1988, dan sekarang kegiatan beliau itu sebagai dokter di instalasi gawat darurat RSUD Pamengpeuk, dan kebetulan sekali beliau itu sebagai penanggung jawab rujukan pasien COVID-19 se-Garut Selatan, Cianjur Selatan, dan Tasik Selatan. Narasumber kita yang kedua, Apoteker Laila Ulpa, sarjana farmasi, lahir di Bandung 28 Februari 1989, berdomisili di Bandung, dan kebetulan beliau sekarang berkegiatan full-time mother. Yang ketiga, pemateri kita yang ketiga, Hilman Afifi, sarjana kesehatan masyarakat, lahir di Garut pada tanggal 6 November 1989. Beliau berdomisili di Bandung sekarang dan kegiatannya sebagai staf K3 di Rumah Sakit Umum Cibabat Cimahi. Nah, sebelum kita mulai ke acara inti, saya sampaikan bahwa tiap-tiap pemateri mempunyai waktu 15 menit untuk memberikan materinya. Dan jika rekan-rekan semua mempunyai pertanyaan, bisa ditunggu sampai semua pemateri menyelesaikan materinya dan bisa ditanyakan di akhir. Tidak usah lama-lama lagi, saya serahkan waktunya kepada pemateri yang pertama, Dr. Harsul Hadi Abdillah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf jika nanti ada berisi kendaraan ya, pinggir jalan. Sama. Ya. Nah, alhamdulillah amma ba'du. Alhamdulillah sekarang kita semua diberi kesempatan untuk hadir dalam acara silaturahmi online 124, dan alhamdulillah juga hari ini kita diberi kesempatan untuk sharing membahas tentang COVID-19 ya, penyakit yang sedang ramai sekarang. Nah, ini sekarang kebetulan saya ditunjuk juga sebagai pemateri. Singkat aja ya. Tunggu. Kalau lupa ikulah dari tadi persiapan ya. Kalau pengen share ini gimana sih? Buka langsung aja filenya, Boy, di laptop kamu, terus nanti share screen. Dah, Oke.
Ini ya, kelihatan ya? Oke, jelas. Oke. Nah, ini kenapa saya bilang sekilas COVID-19? Karena kalau saya membahas tuntas COVID itu kebanyakan, terlalu banyak dan terlalu luas lah. Jadi saya di sini judulnya sekilas COVID-19 yang mudah dipahami oleh kita semua. Nah, terus untuk COVID sendiri mungkin teman-teman sudah tahu COVID itu apa. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan bahwa COVID itu ternyata memiliki varian yang sangat banyak. Varian yang sangat banyak dari awalnya COVID-19 yang dari Wuhan, terus sempat heboh ke Inggris yang katanya sangat ganas, dan sekarang ada varian yang lagi ramai itu varian Delta. Nah, varian Delta itu kemungkinan yang sekarang lagi ramai di Indonesia, yang sekarang lagi tinggi-tingginya nilainya itu, ini kemungkinan varian Delta, di mana keluhan-keluhannya itu ya hampir sama, hampir rata sekarang, tiap orang mengeluhkan hampir sama dan cukup cepat penularannya. Nah, ini ada lagi varian dari A, B, C, D, E, Z, wah banyak lah, cuma yang sekarang ini katanya lagi ramai itu varian Delta yang mudah sekali menular. Nanti, nah ini untuk ini mungkin teman-teman sudah tahu lah, ini makanya 5M. Nah, langsunglah ke ini. Oke, kita ini dulu. Kenapa di sini sampai sekarang? Karena virus ini mudah bermutasi, sangat mudah bermutasi. Sampai sekarang itu sebenarnya tim dokter itu malah di dunia WHO belum punya terapi pasti. Semua terapi yang sekarang diberikan itu adalah terapi coba-coba. Makanya kenapa terapi itu tiap bulan kadang berubah. Yang sekarang protokolnya terapi seperti ini, dalam 2 minggu itu bisa berubah. Akhirnya yang sekarang pakai obat ini, 2 minggu obat ini sudah nggak dipakai, ganti lagi dengan ini dalam 2 minggu. Nah, itu karena belum ada terapi pasti. Ini semua yang dilakukan sekarang oleh WHO, oleh ID, oleh perkumpulan dokter di dunia itu semuanya masih coba-coba. Jadi tidak aneh lah. Akhirnya sekarang di kita pun karena sejenis apakah benar pemulasaran COVID itu harus, apakah jenazah yang sudah meninggal itu bisa menularkan atau tidak. Nah, itu sebenarnya belum pasti ya, karena semuanya coba-coba, cuma jaga-jaga aman, akhirnya dibuatlah protokol-protokol seperti itu. Terus ini, nah, untuk gejalanya sendiri, nah ini untuk COVID ada empat dibagi 4 tanpa gejala. Jadi tanpa gejala itu OTG lah kalau di kita makan, kita nggak ngerasa sesak, napas kita masih normal, terus kalau kita dicek oximetri juga masih normal di atas 94. Nah, terus yang gejala ringan yang mungkin tadi sama teman-teman sudah dirasakan, itu yang paling sering, sakit kepala, nyeri tenggorokan, pilek, demam, batuk, lemes, tidak nafsu makan, seul. Nah, itu yang paling sering ya, tidak nafsu makan dan nyeri ulu hati lah. Untuk saturasi, untuk napas itu rata-rata masih normal. Ini ya, gejala ringan ini yang paling sering dirasakan, oleh banyak orang sekarang. Malah di praktek saya 90% pasien semua keluhannya seperti ini. Nah, terus bertambah ke gejala sedang. Untuk gejala sedang, untuk gejala sedang, nah mulai ada frekuensi napasnya itu sudah di atas normal lah. Normal itu kan untuk orang dewasa di bawah 28 ke bawah. Nah, untuk yang masuk gejala sedang itu, dia pas kita hitung napasnya itu udah 30 ke atas, terus tapi saturasinya masih bagus. Nah, ini saya sudah ditulis di situ. Nanti jika punya anak yang positif COVID ini, ada ya untuk anak 2 bulan, di bawah 2 bulan itu tanda bahaya jika di atas 60, untuk 2 bulan sampai 11 bulan di atas 50 kali, untuk 1 sampai 5 tahun di atas 40, nah untuk di atas 5 tahun sama dengan orang dewasa. Di atas 5 tahun sama dengan orang dewasa. Lalu ada disebut COVID gejala berat. Nah, baru kalau COVID gejala berat ini dia sudah mengalami distres pernapasan yang sangat berat ya. Jadi sudah hampir kayak penyakit
pneumonia. Jadi yang pertama emang frekuensi napas di atas 30. Terus gerak napasnya juga kita udah bisa melihat jelas. Wah, ini napasnya terlihat lelah, dia saat bernapas terlihat lelah. Itu yang disebut dengan distress napas, itu seperti itu. Dengan napas terlihat lelah, terus dengan saturasi oksigen di bawah 94. Nah, kalau jika teman-teman sudah sudah melihat ada saudara atau siapa yang sudah positif swab antigen atau PCR-nya, coba aja lihat, hitung napasnya semenit berapa, atau kalau terlihat sangat capek, nah berarti itu sudah harus dibawa ke fasilitas kesehatan lah, jangan isoman kalau udah seperti itu ya. Nah, terus ada lagi yang disebut kritis. Nah, kenapa? Nah, jadi gini, di saat kan pada COVID ini yang menjadi masalah itu kekurangan oksigen ya, hipoksia. Jadi si saturasinya itu turun. Nah, apa yang terjadi saat saturasi turun? Saat saturasi oksigen turun. Kenapa itu bisa saturasi turun? Karena si paru-paru yang harusnya si oksigen begitu masuk lewat saluran hidung, masuk paru-paru itu diserap oleh alveolus, masuk ke alveolus, diserap, disebarin sama darah ke seluruh tubuh. Karena si sel-selnya itu terhalang oleh virus, akhirnya oksigen itu meskipun dengan dibantu alat nggak maksimal diterima oleh paru-parunya. Jadi akhirnya tubuh itu tidak menerima oksigen dengan baik. Nah, lama-lama ini jika semakin berat, kondisinya semakin turun kadar oksigennya, apa yang akan terjadi? Yang pertama, gagal napas. Nah, jadi gagal napas itu terjadi karena pasien sesak, napasnya itu di atas 30, 100 menerus selama berjam-jam, selama berhari-hari. Lama-lama paru-parunya itu lelah bernapas. Akhirnya ya gagal napas. Yang kedua itu ada shock sepsis. Nah, shock sepsis itu terjadi ya karena infeksi virusnya itu menyebabkan gangguan infeksi juga di tubuhnya. Nah, akhirnya lama-lama dia menjadi shock. Nah, ini yang ketiga ini ARDS, jadi acute respiratory distress syndrome. Jadi dia itu gabungan beberapa keluhan gangguan napas. Nah, itu juga sama resikonya ke gagal napas. Nah, yang terakhir karena oksigen tidak sampai ke darah tidak menyampaikan oksigen dengan baik ke seluruh organ, ke jantung, ke lambung, ke otak, kemana-mana. Akhirnya organ-organ itu gagal bekerja dengan baik. Karena tidak dapat nutrisi oksigen, akhirnya organ-organ itu gagal bekerja dengan baik. Ya udah, resikonya kematian. Nah, makanya kenapa sangat penting itu untuk mengecek saturasi, karena disitulah inti dari penyakit ini itu oksigen sebenarnya. Jadi selama oksigen baik, insya Allah sembuh, angka kesembuhan tinggi. Tapi selama oksigen buruk, meskipun dengan bantuan alat tetap tidak membaik, ya itu mah sudah kemungkinan besar buruk lah, ininya kemungkinan hidupnya kecil. Nah, ini tadi dari gejala-gejala itu ya, yang syarat isolasi mandiri itu yang tidak bergejala atau gejala ringan ya. Mungkin nanti dibahas oleh Saudara Hilman. Terus yang diperlukan saat isolasi di rumah, ini termometer sama oximeter, mengukur suhu dan untuk mengukur alat saturasi. Nah, saat isolasi pun usahakan rutin pagi sama sore itu ngecek saturasi, ngecek gerak napas. Nah, makanan tetap meskipun tidak nafsu, saya tahu rasanya itu saat positif itu makanan nggak enak sama sekali. Tetap paksain makan. Kalau seandainya punya bayi yang positif, ASI tetap berikan aja. Ya, terus untuk ini protokol yang lainnya itu nanti diterangkan oleh Saudara Hilman ya, gimana mencuci tangan, gimana batuk, gimana menggunakan masker yang benar. Untuk obat nantilah dijelaskan oleh Saudara Lela Ulfa. Nanti sekalian sharing aja. Nah, untuk lama perawatan saat isoman, jika kita ada hasil PCR positif atau antigen, PCR atau antigen positif, jika nggak ada keluhan,
itu pas hari ke-11 bolehlah di swab ulang pas hari ke-11, ataupun malah dari pemerintah tidak menganjurkan swab ulang jika emang tidak ada keluhan. Tapi untuk aman-aman kita kan kadang takut masih positif atau enggak. Pada hari ke-11 boleh itu swab ulang jika kita tidak ada keluhan. Tapi jika kita ada keluhan, biasanya sih dianjurkan hari ke-15. Hari ke-15 di swab ulang jika ada keluhan ringan. Ini yang tadi waspadai tanda klinis pneumonia, demam, batuk, dan sesak dengan distress napas, itu yang tadi ini yang termasuk ke gejala dengan gejala berat, COVID dengan gejala berat. Nah, lalu ini kan sekarang lagi rame ya tentang vaksin, tentang masalah kehalalannya, tentang masalah keefektifannya. Bener gak sih divaksin itu efektif? Soalnya kan hoax di masyarakat, banyak orang setelah divaksin justru akhirnya sakit, justru akhirnya meninggal. Ya mungkin itu kebetulan, tapi menurut penelitian, nah di sini kan nomor 1 menurunkan angka kesakitan dan kematian. Menurut penelitian, dengan divaksin itu menurunkan gejala, maksudnya mencegah munculnya gejala pada pasien COVID-19 itu sekitar 65%. Mencegah munculnya gejala ya 65%. Lalu sekitar 87% itu mencegah rawat inap. Berarti kan mencegah rawat inap, seandainya pun muncul gejalanya ringan, 87%. Nah, lalu sekitar 90% itu mencegah pasien COVID masuk ICU, lumayan tinggi. Jadi pasien-pasien COVID yang gejalanya sedang atau berat, ternyata yang setelah divaksin itu 90% tercegah, jadi lebih stabil kondisinya. Lalu untuk mencegah kematiannya itu di angka 86%. Nah, jadi ini menurut penelitian ya, jadi ternyata vaksin itu benar-benar ada manfaatnya. Cuma mungkin kita kebetulan setelah divaksin kadang ada tetangga kita atau siapa akhirnya sakit dan sampai meninggal. Nah, itu mungkin posisinya kebetulan ataupun apa, karena gini, kita divaksin sekarang kan kita kadang nggak tahu bahwa apakah kita ini sedang terkena COVID atau tidak. Makanya sebenarnya saya lebih setuju sebelum divaksin itu di swab dulu ya, untuk mastiin apakah kita sedang terkena atau tidak. Tapi kan nyatanya enggak, cuma ditanya keluhan-keluhan nyata. Bisa aja ketika orang-orang yang divaksin yang akhirnya sakit itu kebetulan sebelum divaksin dia sudah positif atau sedang positif. Nah, mungkin aja seperti itu. Nah, lalu ini yang poin yang kedua, mendorong terbentuknya herd immunity. Apa itu herd immunity? Jadi gini, herd immunity itu dalam suatu kelompok, anggaplah ada 100 orang. Setidaknya 76% itu orang divaksin. Nah, akhirnya yang 76 orang itu dari 100 bisa melindungi yang tidak divaksin. Karena dia bikin terlindung lah. Jadi karena 100 ngebunuh itu 100 orang, akhirnya yang nggak divaksin itu dia terlindungi di sekelilingnya orang-orang divaksin. Jadi penularan dari luar itu terbentur oleh orang-orang di sekitarnya yang divaksin. Nah, itu yang disebut herd immunity. Jadi kenapa pas divaksin kemarin lansia atau bayi-bayi itu, anak-anak itu enggak dianjurkan, karena targetnya ya orang dewasa dulu lah, remaja dan dewasa dulu, dengan tujuan terbentuknya herd immunity ini untuk melindungi anak-anak kecil ataupun lansia ataupun orang dengan komorbid penyakit autoimun. Lalu ini untuk poin ketiga, meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Ya, akhirnya dengan divaksin kita sudah terbentuk antibodi yang tadinya di karantina, yang tadinya ada pembatasan, karena sudah ada terbentuk antibodi, dibolehkan kembali untuk melakukan antibodi. Seperti kemarin Euro kan penonton banyak. Nah, Indonesia sirik, kenapa di luar negeri bisa banyak? Karena mereka sudah divaksin semua. Terus protokolnya lancar, terus di swab juga sih tiap mau nonton ya. Nah, ini tetap
untuk saat ini pencegahan penularan COVID yang baik itu protokol 5M dan vaksinasi. Jadi untuk saat ini yang terbaik untuk pencegahan penyakit ini. Nggak ada yang lain. Kalau menurut saya, ya sih, emang ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf bila waktunya lebih ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti sok silakan bertanya, karena saya yakin ini terlalu sedikit yang saya sampaikan ya, nggak banyak, cuma lebih enak nanti ngobrol lah. Kalau ada yang nggak paham tentang penyakit ini, bisa share di sini nanti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Saudara Dr. Harsul Hadi Abdillah. Enggak kok, waktunya masih ada sisa banyak. Ya. Alhamdulillah. Rekan-rekan, kalau misalnya ada beberapa istilah medis yang memang kurang dimengerti, dimakan dulu aja. Nanti kita cerna bareng-bareng di akhir sesi ya.